Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama Kak Noval. Hari ini kita akan melanjutkan materi SIMAK UI tahun 2019, khususnya untuk pelajaran kimia. Sudah 3 soal yang sebelumnya sudah kita bahas, sekarang masuk soal yang keempat. Ya, di sini saya punya tentang Kevlar. Kevlar itu merupakan baju lapisan anti peluru yang biasa digunakan oleh tentara ya. Kevlar nih sifatnya tipis, elastis juga, dan di sini diketahui ya di soal itu tahan panas, serat sintetis yang sangat kuat, ya kan? Nah, ternyata Kevlar itu dibentuk oleh polimer. Nah, di soal ini kita disuruh untuk mencari monomer penyusun dari Kevlar, penyusun dari polimer Kevlar. Nah, tanpa harus mengetahui nama dari polimernya, kita bisa ya untuk menentukan bagaimana mencari monomernya. Nah, caranya adalah triknya yaitu mencari pengulangan. Ya, mencari pengulangan. Oke, langsung kita lihat ke soalnya. Di sini gambarnya sudah saya tarik ya ke jadi yang agak lebih besar. Nah, perhatikan, kita baca dari sebelah kiri. Ada NH, kemudian ada cincin benzen, dan ada NH. Oke, di sini ada sebuah tanda, artinya terjadi sebuah pengulangan. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi, CO, ya, ikatan CO, kemudian cincin benzen, dan CO kembali. Berarti ada dua pengulangan di sini. Yang bagian sisi kiri, cincin benzen yang kiri, NH sudah 2 kali mengalami pengulangan. Cincin benzen sebelah kanan, ada CO yang diulang kembali. Nah, artinya berarti di sini terjadi pengulangan yang terlihat sudah sangat jelas sekali pengulangannya di mana. Kalau misal ini gambarnya saya lanjutkan lagi, berarti kan sebelah sini kemungkinan besar adalah seperti ini ya, akan terbentuk gambar yang seperti ini. Nah, ya kan? Bakal lanjut seperti ini lagi. Berarti bagaimana? Artinya bahwa kemungkinan besar monomernya itu akan terbentuk potongannya di sini. Nah, berarti sebelah kiri yang bagian sini ini adalah satu monomer, kemudian bagian sini ini juga satu satu monomer. Ya, berarti A, B, C udah jelas salah ya. A, B, dan C jangan dijawab. Udah jelas itu bukan jawaban yang tepat. Nah, pilihannya adalah D atau E. Kalau tanpa kita melihat secara, misal kita nggak tahu nih, apa ya jawabannya gitu ya. Tanpa kita harus tahu memilihnya bagaimana, kita sebenarnya udah bisa kok mencari mana yang paling mungkin pilihan jawabannya. Ya, yang mana yang paling mungkin pilihan jawabannya kita tuh sudah bisa menentukannya. Oke, kita kerjakan apakah yang E atau yang D. Ya, perhatikan di sini ikatan NH CO rangkap 2. Nah, ini disebut dengan ikatan amida. Ya, ikatan amida. Amida itu terbentuk dari derivat asam karboksilat dan amina. Ada dua ya. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, kita bisa langsung tentukan dong yang mana yang paling mungkin jawabannya. Ya, saya akan cenderung untuk menjawab jawabannya yang D. Kenapa? Di sini sudah saya sebutkan terbentuknya adalah amina. Ya kan? Ini di sisi kiri NH2 ini amina, sisi kanan juga NH2 amina. Dan di sini kan pengulangan ya, sisi kiri sama-sama NH, sisi kanan juga NH. Berarti kan kanan dan kiri harusnya strukturnya sama. Ya, yang paling tepat kemungkinan besar adalah yang D. Ya, oke. Itu tanpa harus dijelaskan lebih detail, bisa jawab ke D. Oke, kalau misalnya kita jelaskan lebih detail lagi. Kita jelaskan lebih detail lagi. Ya, perhatikan di sini. Ikatan amida. Nah, di sini untuk jawaban yang E ya. Kenapa yang E itu kemungkinan besarnya salah? Karena di sini lihat ya, pemecahannya itu terbentuk ikatan amida lagi. Ya, sedangkan di sini sudah terbentuk ikatan amida. Kita putus ikatannya, tapi masih terbentuk amida lagi. Nah, itu
dalam reaksi lisisnya, reaksi kimianya itu sudah tidak mungkin terjadi pemutusan yang seperti itu. Biasanya kalau pemutusan itu pasti akan terbentuk senyawa yang berbeda lagi gugus fungsinya, tidak mungkin bakal balik lagi. Kalaupun ada balik lagi yaitu beberapa kasus-kasus tertentu. Nah, untuk di sini karena strukturnya lurus, ya, struktur rantainya itu lurus, tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Dan yang namanya gugus fungsi, ya namanya gugus fungsi artinya berarti di situ harus terjadi reaksinya, akan terjadi pusat reaksi. Gugus fungsi itu artinya seperti itu, makanya kan istilahnya adalah fungsi, ya. Di mana sih fungsi itu? Ya, fungsi itu berarti kan tempat ini adalah fungsinya reaksi itu adanya di sini. Jadi ini digunakan sebagai pusat reaksi. Nah, kalau misalkan ternyata terbentuk balik lagi seperti ini lagi, ini hanya meninggalkan hidrogen, wah ini sudah cukup sulit untuk dinamakan pemutusan ikatan monomer. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ini ya, ini disebut dengan amida, ya kan? Kenapa amida itu salah, Kak Noval? Karena amida itu ya merupakan senyawa yang sangat tidak reaktif dari turunan asam karboksilat. Dia reaktivitasnya paling rendah. Ya, jadi untuk mengalami reaksi sangat sulit mengalami reaksinya. Artinya ini ketika direaksikan berdua nih, nggak mau bereaksi. Apalagi temennya ya di sebelah ini cincin benzen. Udah tahu cincin benzen itu merupakan senyawa yang sangat sulit untuk direaksikan. Hanya ada reaksi substitusi yang bisa terjadi pada senyawa benzen. Ya, tuh sudah sangat terjadi penolakan. Nah, kenapa yang D ini adalah jawaban yang paling tepat? Dari tadi teori pertama amina dan turunan asam karboksilat. Yang kedua adalah turunan asam karboksilat yang sifatnya asil klorida. Nah, ini disebut dengan asil klorida nih. Asil klorida itu adalah strukturnya seperti ini ya. Asil klorida R, C, O, X. Nah, ini X-nya itu diganti dengan golongan 7, halogen. Klorida, kan saya sebutkan asil klorida berarti ya X-nya adalah klorida. Adalah turunan asam klorida, asam karboksilat yang reaktivitasnya paling tinggi, tertinggi. Kalau misalkan reaktivitas paling tinggi, otomatis sudah jelas pembentukan polimer akan lebih sangat mudah terjadi dan paling mudah bisa terbentuk. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D tanpa harus berpikir ke mana-mana lagi. Ya, itu saja ya jawabannya ya penjelasannya saya kira sudah cukup jelas. Ya, jika ada yang bertanyakan langsung ditanyakan aja di kolom komentar. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga bermanfaat. Bye.